Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang dihormati para dosen, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para jamaah masjid yang hadir pada siang ini, singkatnya hadirin rahimahullah. Pertama, yang memiliki sendiri namanya Sepurbahi, pendidikan belum yang di Jawa Timur, tapi lahir dari asli Utara, tapi pendidikan di Jawa Timur, kemudian melanjutkan ke Situbondo Jawa Timur. Alhamdulillah bisa pulang ke masyarakat untuk belajar bagaimana cara bermasyarakat. Lalu yang pribadi memegang permisi bicara jawaban 30 menit dalam nggak dari enakan isi soalnya bahasa guru dia namun isi pengajian terutama 30 menit karena lemah menjadi nggak fokus bagaimana bahasa. Jadi dia memaaf dan isi ada cuma 30 menit. Namun kadang-kadang dia terus hati ini sudah ada kira-kira 30 menit atau 5. Nah, pertama tentu alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada ketika penyampaian bisa arah di perkenalan yang maaf menjadi soal lain tiap aja si guru dia istilahnya Arab yang menerima pelajaran syariat hakikat istilah dia tidak terima. Kita tetap kerjakan syariat, namun agar bagaimana syariat itu menjadi darah daging untuk tubuh kita. Yang keparah di seluruh tiang syariat hakikat sebenarnya, yaitu tetap total syariat, belajar syariat, lalu ada ilmu tentu dan pegawai. Nah, pertama alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Niki barang yang contohan berbeda maksud guru yang lain syariat hakikat. Contoh misal boleh alhamdulillah lalu pelajaran syariat ya kan tidak sebut dengan alhamdulillah. Lalu setiap asma, setiap nama itu harus ada pernyataan. Tidak cukup hanya disebut tapi tidak dipraktekkan maksudnya. Nah, ya istilahnya syariatnya kita menyebut, hakikatnya kita praktekkan. Nah, jadi setiap nama asma itu harus ada kenyataan. Lalu tidak ada kenyataan, berarti itu hanya sekedar ucapan tanpa pembuktian. Contoh, misal perangan untuk dengarkan, perangan menurutnya. Lagu dek pembuktian yang melihatnya maka boleh dikatakan dia rawas Allah hanya Allah kosong. Nah, itulah pentingnya setiap nama nanti itu punya kenyataan. Contoh alhamdulillah ini itu yaitu zikir alhamdulillah. Tapi makna alhamdulillah sendiri barang berbeda kenyataan di dalam kehidupan. Nah, dalam tersebut alhamdulillah kemudian kita tambah dengan kenyataan dalam kehidupan pun tiap barang ini terus tentu Allah segala puji baginya tentu. Nah, kata-kata tentu jangan kita para nabi-nabi terdahulu itu butuh pembuktian. Contoh ketika Nabi Ibrahim kepada Allah kaifa tuhyil mauta, ya Allah segera tentu tahu kehidupan dan mati. Apa jawaban Allah? Afala tu'min? Ya wajib Nabi Ibrahim segera diisra jawaban. Andai kata Allah Taala walakin yatma'inna qalbi, lalu adik siriyaki. Nah, kata-kata siriyaki itu kan tidak ada ucapan tapi harus dipraktekkan. Nah, yang dengan yang syariat yaitu teori yang dipraktekkan. Nah, kemudian alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, maka prakteknya dekat kanggo memuji kocok sebagai Allah Ta'ala.
turun sesuatu kan, untuk marah kamu ada menit berlaku, untuk marah aku. Kalau dibahas di dalam hakikat itu batal ya. Kenapa tidak batal? Karena ada kekuatan selain Allah, kita memuji selain Allah. Mulut boleh mengatakan untuk ada kamu, tapi tetap dalam keyakinan yang menggerakkan dia sehingga menolong kita adalah Allah. Dia hanya selaku perantara Allah menolong hamba-hambanya. Yang di dalam Al-Quran itu Allah pun sebut diri dengan 3 hal. Ada istilah la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana. Menyebutkan la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain Aku, firman Allah. Tapi puncak tertinggi adalah ada zikrillah la ilaha illallah. Apa maksudnya? Kalau kita memuji seseorang, kamu misalnya anta, ingat la ilaha illa anta, dia itu tiada yang ada la ilaha illallah. Sosok kamu itu tidak bisa berbuat baik melainkan atas izin Allah. Contoh dari la ilaha illallah, untuk para dia kita harus ingat sosok dia itu tidak ada yang ada la ilaha illallah. Dia itu bisa membantu karena izin Allah. Paling parah namun kena lampu. Kadang kita kira copak darah bunuh di bawah. Seandainya darah bunuh bahaya sekali kata bunuh. Di dalam Al-Quran yang sering mengatakan aku itu dia hanya Fir'aun, kemudian yang kedua Qarun, yang ketiga Iblis. Iblis berkata ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Iblis itu tinggi ibadahnya. Sebelum dia jadi iblis, dia itu bernama malaikat Azazil. Di setiap langit dari 1 sampai 7 terdapat bendera iblis karena dia sebenarnya ibadah kepada Allah. Namun saat ini kalah dengan aku lebih baik dari dia. Kata-kata aku itu yang membuat dia batal ibadahnya di hadapan Allah. Namun ini sampai kata-kata untuk menambahnya, kita harus ingat saya itu bisa membantu karena izin Allah. Yang kedua, sampai aku tentang Fir'aun, Fir'aun ada Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan Fir'aun. Yang ketiga itu Qarun, hadza ala ilmi, aku mencari rezeki, aku bisa tahu. Kata-kata aku itu sangat fatal di hadapan Allah. Yang boleh tahu kita karena diri dan bisa berbuat baik dengan langsung dari diri dan bahwa ini semua atas izin Allah. Tolong isi dengan alhamdulillah ya Allah dan seterusnya. Itulah kenyataan dari alhamdulillah. Segala puji, segala pujian itu milik Allah, bukan milik saya, bukan milik Anda, bukan milik dia. Tapi pujian adalah alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu dijaga berdiri, dan sekat memang dijawab marahmuka. Marahmuka, Rabbul itu artinya pengatur. Namun Tuhan jadi lahu artinya. Ya pun di alam bahasa, itu Tuhan benar. Man ilahuka, siapa Tuhan dia itu marahmuka. Siapa yang mengatur hidupmu? Nah, artinya alhamdulillah baru kita menjawab Allah Rabbi. Ketulung dengan Allah jadi atur, ketulung isi dengan Allah jadi atur. Baru nyata mana marfuka Allah Rabbi. Kalau kita bagi kemampuan dan seterusnya itu bahaya di hadapan Allah. Nah itu kenyataan secara hakikat dari mana alhamdulillah. Yang itu baru kesediaan misalnya ada pada negara ada beberapa soal dia tidak terima gurunya. Jadi dalam nanti dia mencerita bisa bahwa Nabi Isra Mi'raj dari langit pertama, kedua, ketiga sangat sulit tidak terjelasan. Namun tanya si gurunya mana itu langit dalam diri kita, langit pertama, mana langit kedua, tulang atau diri. Namun belum usah arti yang cerita Nabi ada langit pertama, kedua, ketiga sangat sulit. Soal tanya setiap gurunya ada bau langit dalam diri. Mungkin dengan apa lain bentuk kuaya Allah ini
kedua lagu oleh dalam dengan kata itu. Dengan kata itu jangan istilah para cipunan dan ilmu jauh super ilmu, nggak ilmu mana. Beda Allah, beda baik Allah dalam. Nah, itu istilah di mana kita mencari diri di dalam diri. Itu belajar sulit. Nah kemudian alhamdulillah ini masih pembuktiannya adalah ibadah. Tidak ada senang, tidak ada susah, tetap ibadah. Mohon maaf, ada model dengan tidak senang ya yakin ada Allah, tidak susahnya dia yakin. Ada pada tidak susah ya rajin ibadah, tidak senang ya lupa. Dicantumkan dalam Al-Quran, "Baida masal insana durru da'ana." Ada hamba-hamba firman Allah, "Baida masal insana durru da'ana." Kenyataan lebih ujian di surah Ta'ala, ya da'una, berdoa kepada aku. Ada jam'ihim yang tertidur, ya Allah lebih kerja. Allah ida, Allah ima, tokon, ada lagu itu. Nah ibarat lagi dengan kepala. Lain dari kemudian dengan kepala, dia di masjid sederhana dan tempat isi rame. Nanti ya seorang masjid sepi. Nah sebut dan mau baca baru, duit manusia ketika dia diberi ujian, dia itu doa lalu terjebak berdoa kepada Allah. Ada jami yang tertidur, qaidah yang tertopol, qailah yang terbaca. Tapi apa yang terjadi? Falamma kashafna anhu durra marra. Ketika masalahnya hilang marra, lupa alaihi Allah. Apa jawaban Allah? Ka'allam yad'una ila wuril masah. Perasaan ini jadi dalam masalah yang lupa. Kalau mau cerita kata ini kesimpulan istiqomah. Ketika ada masalah, kamu terlupa, apa sebenarnya? Kalau berdoa ila turun masalah, ya Allah hamba lupa ibadah. Padahal aku jadi kelama masalah dan yang jadi ingat mencoba itu jawaban dari Allah. Yang kedua ada dengan senang, yakin untuk Allah ternyata senang. Tapi dari segi alhamdulillah, tapi ujian yang baik. Punya makan meniru dengan jamu di cara sembahyang meniru punya kerajin ke sembahyang kerajin ke sedekah meniru dia yakin ada Allah, dia hanya yakin ketika dia senang. Di Al-Quran masih disebut baminan nas mayya'budu ala harfin. Para hamba-hamba Allah nanti dia menyembah Allah itu ala harfin, dia sempurna menyembahnya. Wa ibasahul khair itman nabi. Kenyataan lebih nikmat iman Nabi. Alhamdulillah ya Allah, nikmat apa lagi yang aku dustakan. Tapi ketika diberikan cobaan, dia akan kembali lagi kufur kepada Allah, merumun lagi. Padahal dalam hidup yang senang, yang susah tetap ibadah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, kullu ummati fi khair. Umat itu sebenarnya baik doa ya. Berbeda dengan baik Nabi, wa idza massal khair sobat syakar, kenyataan dengan nikmat bersyukur, berbeda syukur ibadah. Wa idza massahu dar, kenyataan dengan musibah sabar sabar, berbeda sabar ibadah. Dua masalah dan aku sembahyang kan merumun akan berada. Ya Allah, dua masalah luka itulah mana sabar beribadah sekalipun sedang susah. Tidak bersebut dengan sabar. Bukan seperti itu, tapi kenyataan dari sabar ada tetap ibadah walaupun ada susah. Itulah makna dari sabar. Nah jadi yang mana alhamdulillah nyataan. Kedua kalinya bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harap baik dengan ini sudah berselawat dan menjawab. Ini keselamatan Nabi yang selamat dan jadilah dengan selamat doa. Nah makna selawat sebenarnya adalah doa, berdoa. Lalu dari doa Nabi kita doa di mesa. Apa makna selawat? Ya Allah, rasakanlah rasa keimanan Rasul kepada diri kami. Itu makna selawat. Ada berbeda keimanan Nabi itu berbau rasa. Soal kita juga biwih doa dan beriman lalu belum sampai puncak rasa. Contoh, lihat Al-Quran itu barang bahwa
Allah itu lebih dekat dari bulan lagi. Maka dia tuah hirap. Yang benar dia baik gak hanya ucapan dan dia Allah itu dekat. Nabi hirap merasa tidak dia apa hirap kepada Allah Taala. Nah, lalu Nabi yang mengatakan dekat hirap terapa di Nabi yang membaca selawat agar rasa yang dirasakan oleh Nabi imannya kepada Allah pun disita-rasa. Itulah makna dari selawat. Di dalam surga doa Nabi ini Arab dengan keboya sudah hampir dia keluar dari agama Islam karena selawat. Berbeda. Nah, kembali doa Nabi Muhammad kan selawat itu doa. Segera ketemu dengan iman selamat syukur dari Islam. Padahal makna selawat kita berdoakan diri kita agar keimanan kita bisa setidaknya merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sebarang ada 10 menit dan terus setengah jam. Dia telah dari Isra Nah, kemudian ada yang bahas Isra Mi'raj sebenarnya untuk kehidupan Nabi Isra Mi'raj dari Allah dua modal. Apa modal Nabi Isra Mi'raj? Buraq dan Jibril. Kan dia jadi rekan. Tayyib Buraq dan dibimbing oleh Jibril. Namun terbahas syariat hakikat, syariatnya Buraq dan Jibril. Lalu bahasa guru kok ada ide Buraq oleh ide Jibril oleh ide agar kita juga bisa merasakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dia tak tahu dia nenek mana-mana terasa ihram bahwa Allah itu dekat. Sampai mampu jaga barang Nabi Muhammad langsung bertemu. Ya sedikit pun ihram Allah itu dekat. Nah modalnya cuma dua hanya Buraq dan Jibril. Bahasa Buraq itu adalah keinginan nafsu. Yang Buraq itu digambarkan dengan hewan yang digambarkan. Hewan gede, lelek, gede, sejenis kuda. Dia gambaran Buraq. Nah bahasa Buraq dalam diri itu adalah nafsu. Nafsu itu keinginan dan dia dapat selalu nafsu namanya pendek. Dia tak berpikir, lalu nafsu namanya pendek. Nafsu pemilik. Kemilik banyak lengan nafsu amarah, kemilik banyak Allah nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Ya dan namun kemilik banyak Allah Taala. Maka bahasa guru kedua Nabi mengenai Buraq kita ada terkadang nafsu dan tertenak nafsu oleh Allah Taala. Nah bukan karena kebalik kita bertunggang si Buraq. Beda datang Allah Taala. Kita bertunggang si nafsu. Padahal kita jadi bos. Lalu nafsu jadi tunggang dan diketahui halal haram bersama dia nafsu juga. Dia lalu kata dia lalu aku yang penting saya bahagia. Lalu kita tertunggang si nafsu. Karena nafsu itu lalu dia jadi tunggang, dia jadi hewan, dia jadi tenak kocok sadang-sadang. Lalu misal menawarkan sambil lepas, dia jadi reden misalnya. Kepubak kena, kepubak dia baru mesum sahaja seperti itu. Lalu kita jadi juga nilai sampai nilai pahala. Nah itulah ibarat nilai nafsu, nilai halal. Jadi sampai kita ditunggang isi nafsu, lalu kita tunggang isi nafsu dan Allah. Buraq atau pemilik itu adalah satu cara awal menuju oleh Allah. Karena namun darah pemilik oleh Allah, saya jadi peringat kami guru, kami syekh oleh Arab oleh bimbing. Namun darah akan Allah Taala barakah. Timak Allah lebih guru peringat dan setiap jalur jam malam jam detik adalah entah Allah Taala. Namun darah dan anak pemilik dan ini Nabi Allah Taala Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan Anda diubah sebelum Anda mengubah diri. Namun di mana itu diterima isi bapak guru, isi syekh pembela, dan angan betul di Allah Taala datang sampai dengan pak lain dia berguru sekali ke barat seduh tiu angan ke
berbeda dengan orang lain. Ini dulu sekali lagu mandi perkataannya mandi, doanya mandi dengan orang lain. Ya mereka terjadi gede ilmu. Para Arab berbukannya pun enggak dimulai terjadi. Allah. Iya baca ya suntek air sakit ya baca ini salah. Enggak ilmu, tapi tentu dengan orang lain kemilik itu ada tetap. Karena yang membedakan kita dengan selain manusia atau hewan, tumbuhan dan seterusnya kemilik itu. Namun telah kemilik kepada Allah Ta'ala, maka sama dengan kita dengan tumbuhan, benda mati, badan. Ya pun ini sampai batal kemilik dari Allah Ta'ala. Tetap kuat. Pasang niat ya Allah. Nalah kepada kami dunia berbeda. Ada dunia itu aku, ada berbeda dunia aku. Semuanya ini menuju kepadamu. Dia telah sirik dengan rezeki dan dengan sirik. Di hadis qudsi Allah itu berfirman, "Khalaqtu kulla syai'in laka wa khalaqtani." Aku ciptakan gunung, langit, bumi untukmu. Pokoknya rezeki ciptaan selalu untukmu. Namun ingat, wa khalaqtani. Kamu aku khusus ciptakan untukku. Dan persilahkan banyak rezeki, banyak ibadah, banyak sembahyang, banyak rezeki, banyak rezeki baru itu. Karena kena tahu mudah yang kedua dengan pemilik tenunan, maka Jibril saja. Jibril itu keseluruhnya adalah akal. Dan nuntut maka harus menggunakan akal. Tapi pemilik nuntut ilmu, itulah fungsinya akal. Dan apa fungsi akalnya? Hanya untuk mencari dunia lalu berusaha untuk mencari akhirat. Yang pribadi lain kira yang bertemu. Dia akan gawe dan bertani. Kalau sedia berdana gawe bertani, kalau sedia ngarap dan belum bertani ya insya Allah. Waktu mikir rugi bertani kan dia terkadang berarti kalau buah rugi. Rugi ketuk pasangan. Sembahyang tidak boleh lari, iya doang boleh masih SD ya dan sembahyang sampai tani ya dan sembahyang dan perkembangan. Dan kira rugi. Kamu berdiri paku keluar rugi sih kira lelah. Kamu ibadah badan dia SD betul tadah sampai ada Muhammad. Dia darat kira perubahan. Kamu ibadah nasa rugi. Namun terjadi kata ibadah dari yang terugi. Dia punya mikir terus. Nafsu itu ada gaji dan menutup dunia dan paku keluar terugi lah. Untuk akhirat dia sembahyang boleh lain sampai tani darah perkembangan. Sembahyang lembu punya sembahyang anak SD badan bang. Dia baca Fatihah, baca sama kesucian dia kali adus luar dia boleh dosa pada pikir akhir mulai berdoakan. Yang mencoba terus untuk mencari mana sholat yang sebenarnya, terus berusaha untuk menuntut. Nah jadi yang penting dan Jibril baca Qur'an, yaitu ada bentuk pemilik dan menuntut ilmu. Dari sini, tadi pertama bahas ini. Kemudian Nabi Isra Mi'raj di langit pertama diceritakan bertemu dengan Nabi Adam. Ketua adik guru terus kita lagi pertama dari Intan, kita ada dari Intan. Karena lu terang cerita doa lalu itu ya ini disulit para kelas guru. Ya, disuruh belajar tarekat zikir. Ya, dan lagi tingkat pertama. Ya, dan langit pertama di sana bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam, lain cerita terakhir pernah melanggar perintah Allah. Nah, kita dalam kembali dari Allah, maka yang pertama yang dilakukan adalah taubat. Dan untuk isi taubat maka dapatlah kita di langit pertama sebenarnya. Lalu pas tarekat jadi lakukan sekarang jadi urusan pikiran besar dengan orang lain kira tiap kali dengan orang lain di belajar tarekat dia tahu langit pertama. Kapan dikatakan lulus dan taubat maksiat itulah langit pertama. Taubat itu artinya tabah kembali kepada Allah. Karena kita dalam kehidupan kadang-kadang oleh Allah ditulakan ego, dalam nafsu, dalam ditulakan.
Berlebih-lebih kepada maksiat taubat. Yang pun bahasa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya Rabbuna, lamun arah hamba kata ya Allah, duwe dari dosa bunyi misal tengah malam, tahajjab malaikati sawta abdi. Malaikat itu muni jadi berdi Allah ya, nane tobat baik-baik balik maksiat. Nane ruangan dia kata ya Allah dan berubah balik lupa. Ya di malaikat dapat Allah Ta'ala aina tahjibu sawta abdi anni, malaikat sampai pira dia halangi doa hamba ketahuan tentang maksiat. Khalaqtu minal adami lan bumi ketahuan lain di arah udah di arah balas isi maksiat ketahuan subhanahu. Khalaqtu kulla syai'in lahu, baiknya banyak pemilik ketahuan balas isi maksiat ketahuan. Namun warajau tadi selama dia berharap kepadaku ghafartu laka wa la ubali, aku maafkan dan wala ubali. Dia peduli yang berbuat dengan gimana dengan dia aja sembahyang, dia aja maksiat, dia aja penghuni neraka wala ubali. Sebenarnya dia peduli pokok selama benar-benar dia bertobat kepadaku. Yang pintu pertama yang Allah Ta'ala, langit pertama itu bertemu dengan Nabi Adam, maksudnya adalah taubat dari segala maksiat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang modal pertama itu 30 menit. Jangan berkira lepas ni aku sang isi sabakat asan bulu dan jaga lektor lagi lebaran terus menit aku lagi lama tapi si parang dibakat isi nasihat guru dulu. Jadi yang berbakat sampai 40 50 menit atau 30 menit paling buah dengan lama. Sama si kalau mau di belajar kadang-kadang itu taruh sedikit. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ahka al-'abdu nuqtatu fi qalbihi nuqtatu sauda." Lamun dikira maksiat Allah Ta'ala tapi titik kuning beramal. Siri luwe titik. Lamun wah titik luwe apa yang terjadi? Sumum humul umyum fahum la yarji'un. Kata kuli Buddha di hukum Allah Ta'ala. La yarji'un dia boleh dengan jauh Allah Ta'ala kali boleh ada. Padahal hukuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan pulang kepada Allah. Dia neraka kalau lain dia boleh. Apa sebab terlalu banyak maksiat? Ya satu sumung kalau kuli Buddha di hukum Allah kebarak isi betul. Kalau jangan terlalu kebarak isi betul lele. Lalu lalu tentang maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pun ini sampai menikmati maksiat ini. Karena dengan maksiat dia menikmati mengingat maksiatnya gawe. Bapak dia mengenai gawe. Maka bagaimana caranya? Agak barat. Cara menaklukkan yang pertama kalau bisa tarekat beri Allah. Saya mati hidup ya hidup buruk Allah. Sambil temu jaga ngewis, sambil temu jaga Allah, jaga moya tinggi, sambil mati hidup Allah. Orang kira lalu bagus nasib terlaik lalu isi wali-wali sawah darat lalu bagus nasib tidak terlaik itu ada bimbing kita. Sambil mati hidup enggak dari Allah. Karena au ijabah dua antara tidur dan nasa. Ya survive dulu yang lain. Coba boleh kesalahan dulu. Kesalahan yang kena nasa. Dia nasa kena tidur. Dia tidur salah dulu ibarat. Dia terkena Allah. Nah pada pas salah itu akan kena Allah dan dia sakit kena murni. Dia nasa. Dia tidur terlahir dalam isi para ulama terdahulu. Kebarat dan terhadap Allah Ta'ala. Tapi yang kita sampai mati itu doa Allah. Orang ini bilang. Nah, lalu tanpa kita sadari di salah itu pada Allah itu. Selatan ada tidur baca nasa selat itu dia lebih bagus. Karena itu nafsu di arah, akal di arah. Nah mungkin
mungkin hanya itu ya dari terakhir berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita selalu ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai hamba Allah, dan kita semua bisa pulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala hadinya wa kulli nabi salih al-Fatihah. Berlebihnya dan mohon maaf para baru dari awal juga yang memang kurang baca kita memaham karena lalu sebutnya cerita dari kami sekian 2 jam di tahu lalu saya terima guru yang sangat jadi lalu belajarnya alhamdulillah belajarnya tiada maaf berlebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita berdoa ya. Wabil khusus terkait masih itu mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan umur yang panjang, dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala rezeki yang makbul dan jelas yang berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus kepada keluarga kita yang telah meninggal masing-masing. Al-Fatihah. Wa